Apakah Alter Ego berhasil menghadapi raksasa dari Indonesia? Juara region yang pernah mereka lawan di Grand Final kemarin. Mampukah performa mereka sama atau Sky King is back? So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, dengan match up non-marksman berarti di gold lane ya. Yep. Ini akan membuat kayaknya nggak bakal terlalu bertempur di gold lane ya. Mereka akan bawa farming dulu. Ternyata cicinya ini gold lane ya. Gue sempat pikir kayak Selangor gitu kan. Iya. Soranya. Tadi gue juga mikir gitu, tapi ternyata langsung di shifting ya. Ternyata enggak. Ada Cici Cici versus go. Esmeralda. Karena Esmeralda pick yang mungkin ngerubah posisi dari Soranya Om. Bakal Yep. lebih enak di laning untuk sosok seorang Kiki. Tuh, tapi tengahnya langsung di freeze lane juga sih. Dan ini hero-nya Sans. Dari pertama kali dia terbit menjadi professional player dan dia juara MDL. Ini hero sangat mengerikan untuk di tangan San. Ya, globalnya dulu dia. Tapi ya balik lagi, Kiboy dengan hero screening. Ini bakal mematikan langkahnya Alex harusnya, tapi lompatan. Oke, Purify. Yasuke memancing Purify, tapi di belakang sana udah ada Kairi yang stay mau posisi apakah Yasuke Oke. terdapat cloud. Skylar melakukan rotasi dengan sangat cepat menuju para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan first blood atas jungler, kerugian yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, balik lagi dengan hero pegangannya Sans. Dia nggak takut sama sekali dia ada mid. Oh, Flicker Mino. Gempong Flicker lumayan. Enggak ada lagi yang bisa selamatin Lim dibandingkan dia harus first blood. Ya. Emblem Mage ya. Tadi ada yang sempat pakai Kim Emblem Fighter ya. Ya ada tadi sempat. Tapi Weakness Finder di tempat Kimi memang ya. Sering kita lihat juga. Dan emblem support untuk Skylar. Extra movement speed yang dicari dan juga ada golden reduction di sana. Tapi midnya ini jadi bulan-bulanan Sans ternyata. 1 melawan 2 masih bisa ditahan terutama kalau ini memang Aleknya kelihatan terus nih. Ya, dan itu rugi banget sih. Hmm. Karena 1 lawan 2 bikin Kiboy bebas banget. Dia pengen jalan kemanapun aman gitu kan. Entah itu sekedar ngasih vision, entah itu memang mau ngasih pokingan damage. Nah, ini contohnya nih. Ada vision ke arah Yasuke. Dan udah level 4, hati-hati ya. Yasuke bisa makan nanti bareng sama Parsha mungkin. Benar. Mungkin satu-satunya yang harus dihindari dengan Onyx sekarang adalah special migration. Flicker. Oh, Oke, Alek. tapi lihat Alek. Dua. Dua flicker informasi didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Turtle yang pertama akan mendapatkan satu kesempatan yang sangat kuat untuk mereka berada di laning dan juga tim fight lane. Itu dia. Yasuke. Dia ngebuka sendiri tadi. Dan Nino akan dihambat sepertinya. Wah, Nino nggak bakal bisa bantuin Yasuke kali ini dan Yasuke harus kehilangan turtle-nya. Terlalu jauh dan sekalipun tadi Yasuke masuk ini akan berbahaya banget. Mencoba untuk menangkap Kiboy, satu-satunya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Karena bakal coba dikejar oleh para pasukan Onyx untuk menukarkan satu untuk satu. Tapi tidak ada yang bisa ditukarkan oleh Lutfi. Ya. Setidaknya ada punishment, at least. Ya, bahkan dari awal gue ngeliat gerakan dari Yasuke itu bukan gerakan dia mau ngambil turtle. Dia memang mau cari orang aja. Ya. Makanya dia nggak ada yang bukain kan dari visionnya. Padahal kalau ngomong bukain, Alek bisa tadi bukain. Oke, dia bakal coba dimakan kembali. Kiboy, tapi nampaknya pasukan dari tim Onyx Indonesia langsung melakukan respon terhadap Skylar. Salah satu gold laner. Dia bakal langsung respon dengan sangat cepat, tapi Flicker for Defense dikeluarkan menjadi target utama. Dengan Purify yang masih ada, Yasuke memilih untuk gagal mendapatkan Sans. Tapi menargetkan ke arah Kiboy untuk kesekian kalinya. Masih terlalu jauh dan bakal memaksa ke arah Kiboy. Kali ini gak worth it sama sekali, Kiboy masih selamat. Yasuke bakal coba dikejar habis-habisan dan Kiboy membuat dirinya selamat. Plus, walaupun Flicker harus keluar, tapi lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka jadi nggak bisa melakukan rotasi ke lane lainnya. Contohnya Nino, yang saat ini dalam underlaningnya. Ya, space-nya nggak ada. Wait, item pertama hijaunya jenis one sepertinya om. Yap. Bakal menuju ke sana ya dia ya. Oke. Agak beda mungkin buat item first-nya. Tapi yang talisman selesai untuk Esmeralda atau untuk Skylar. Lebih cepat untuk pemberian dari Stardust Dance dia. Dan ya, bagaimana dari Fury Hammer masih jadi modal utama juga untuk Lutfi sekarang. Tinggal nih ya. Apakah memang dari Kairi akan build second itemnya Holy Crystal seperti biasa? Harusnya iya sih, karena itu menurutku core item ya untuk Joy sendiri. Genius satu, oh itu. Jenisnya ya, Habis itu Holy. Holy. nextnya Holy. Ya, kita tunggu lah. Defensi Kairi kan. Ya, dan gue penasaran dengan Jennifer-nya, dia konsentrate duluan. Oh, Kiboy ketangkap. Berhasil menangkap Kiboy, tapi kali ini akan bisa di-commit di belakang sana. Harusnya tidak ada flicker dan hilang dengan adanya Nino menggunakan Thunder. Momen Eversweat masih ada available untuk Nino sendiri. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka kehilangan Kiboy di saat adanya Turtle. Tapi poin utamanya adalah mau nggak Alter Ego commit terhadap Turtle sekarang? Karena mereka ngelepasin sedikit momentum dan mereka melewatkan keuntungan mereka untuk bisa mendapatkan Turtle.
Suns mengeluarkan Purify. Informasi yang sangat mahal. Yasuke bisa komit menuju ke arah Suns. Dan pertukarannya, apakah worth it? Harusnya nggak se-worth it itu juga. Tapi Kiboy udah ngebuka vision bang sekarang. Maka coba dipaksa Kiboy ke arah belakang. Yasuke menjadi pilihan utama, Kairi. tapi Kairi standby. Target utama dari seorang Dino berhasil mendapat Suns. Dengan cara yang didapat sana, Dino berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kairi, dan setelah mereka mendapatkan poin kill, mereka menuju ke arah Turtle. Wow, planning strategi yang berhasil dengan sangat mulus. Yap, karena Purify-nya udah cooldown tadi ya. So, Turtle akan didapatkan secara free harusnya. Untuk Alter Ego. Ya, itu planningnya mulus banget, Lim. Mereka pancing Purify-nya. Mereka paksa Kiboy di depan, Yasuke sebagai BT. Oh, ternyata nggak ada yang lihat Dino. Iya, tiba-tiba nabrak. Cuma ini goldnya masih di Onyx om. Iya masih di Onyx. Beda 1000 saja memang ya. Tapi memang targeting sih kalau bicara soal Alter Ego. Mereka bagus banget di sana. Maka coba dipaksa dan bahkan Heaven Rod di depan sana. Langsung overcommit menuju ke Lutfi. Instant kill damage. Cukup menuju ke arah bottom lane. Mendapatkan Lutfi. Walaupun tidak ada netral objektif yang bisa mereka perebutkan. Tapi menutup Lutfi supaya bisa lebih power lagi dengan Yuzongnya. Itu udah jadi satu hal yang mahal. Dan gerakan Alter Ego saat ini. Ini agak cukup jarang kita lihat di MPL ID kemarin. Dan jangan lupa ya, skill-skill dari Alter Ego ini low cooldown loh. Mereka bisa pakai ini terus-terusan. Tuh, Kayak dari Nino, dari Winnieper bahkan. Yasuke, iya cepet-cepet banget ultinya. Cooldownnya tuh aman lah. Jadi dia bisa ngelakuin itu kapanpun dia mau. Oke, lihat. Medan Aspect sekalipun membuat Skylar kali ini kebingungan untuk bisa mempertahankan dirinya. Karena item Skylar juga menuju ke arah Enchantment Talisman udah jadi. Dan dia nggak punya defensif untuk saat ini. Berbanding terbalik dengan adanya Hijume yang udah memiliki satu itu dia. Wild Requiem, tapi flicker defensif Nino sedikit terlambat bermain dengan adanya Heaven's Rod. Berhasil mendapatkan Kiboy, akan ke point kill kedua didapatkan dari Skylar. Tapi nampaknya Kiboy menjadi point kill utama udah cukup untuk mereka. Membuat Onyx Indonesia langsung ditarik mundur dari 1000 gold. 800-900 jadi 200 perak saja udah cukup. Kairi fokus menuju ke arah Hijume. Jadi target utama dan Hijume dari dulu sebagai mid laner yang bandel. Menurut gue itu sangat dibutuhkan saat ini. Penting banget dia keluarkan. Dan Tectonic Charge X Violet Requiem Skylar. Wild Requiem gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar. Kecuali Purify-nya sendiri. Tapi ngomongin ke arah Arvi masih mau lebih. Fokus ke arah sana. Membuat permasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan banyak sword skill dan juga spell. Iya. Untuk Arvi item keduanya masih Halbert om. Iya. Ini real galak. Langsung ya fokus ke damage juga. Dan memang masih ada pertukaran untuk Onyx ID tadi bagaimana bottom turret. Hijume target utama dan instant kill. Tidak ada calculate terhadap Lutfi yang datang menuju ke arah top lane. Pertukaran ke arah Skylar pun tidak berhasil. Kairi memiliki fight terlebih dahulu. Flicker for defensive dan Suns. Out of nowhere dia makan Dino. Dengan tidak ada Purify membuat Dino berhasil melakukan satu point kill kali ini Kairi. Dia masih punya retribution, akankah seorang Hijume dicoba. bakal coba dipaksa sama Lutfi. Di zoning out, Lutfi hantaman pada tubuh ke arah belakang. Dengan adanya tembok tapi gagal mendapatkan Turtle. Tectonic Charge dari Aleng menutup semua depangan, mereka kehilangan seorang Kiboy. Lutfi versus everybody. Yasuke mencoba untuk bertahan, tapi pasifnya gak ada dan Heaven Red berhasil menutup Lutfi. Damage dari Hijume gak bisa dipendung dan tenggelam. Di depan sana Nino. Oh, Kairi. Masih melembui. Kairi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan dia. Bayangkan kalau tadi ritmenya putus. Selesai Kairi di situ. Gua rasa Onyx ini terburu-buru dan termakan tempo dari Alter Ego. Untungnya Purple masih bisa didapatkan. Goldnya ditarik dan sekarang dibayar lunas sama Alter Ego. Yes. Dan bahkan lihat itu Kairi miss dikit kelar om. Ya, ada temporal dia yang masih bisa aktif juga. Tapi itu dia untuk Onyx sendiri. Kembali mereka harus tertinggal sekarang setelah unggul untuk di awal-awal. Dan tekanan dari Alter Ego sudah mulai masuk. Setup mereka bagaimana bahayanya kalau tidak ada orang yang show di bagian minimap. Itu rumput-rumput sekarang dipegang dengan Alter Ego Esports. Ya. Kairi masih on 2 ya ke Holy Crystal. Masih nunggu lagi, harus dikasih space farming lagi. Sementara dari Skylar ini juga menurut gue bukan jadi target yang pas untuk di gank. Ya, itulah Dangerous Grass. Semua rumput menyeramkan. Yasuke berhasil mendapatkan satu orange buff. Membuat permasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus melakukan sedikit rotasi yang agak cukup ekstrim. Melupakan Skylar, melepaskan Suns. Tapi Kairi mencoba untuk nge-growth di arah jungle. Dikejar abis-abisan sama Nino dan juga Hijume. Mereka terlalu galak. Alter Ego menggigit Onyx balik. Ya berbeda seperti di MPL kita ya Onyx. Mungkin dari dampak patch yang juga memang memperkuat Alter Ego. Bukan nerf lagi sekarang, tapi buff. Buff ya. Glowing selesai, Brute Force selesai, Dominance juga selesai. Barengan ya. Iya, ini Alter Ego mereka sudah siap untuk melakukan sebuah team fight.
yang gede pastinya, apalagi Lord akan spawn sebentar lagi. Ya ini berkat adanya Kiboy dengan Hilda, Skylar, Esmeralda, Lutfi dengan Yuzong. Mau nggak mau Hijume ada glowing ya saat ini Lim. Iya, Mau tidak mau. terpaksa ya. Iya, Walaupun terpaksa damage-nya nggak terlalu gede, tapi memang dibutuhkan anti-regen ya. Sementara untuk, ya lagi-lagi Onyx masih butuh space, Kairi bahkan belum jadi ke Holy Crystal. Di sisi lain Suns juga menuju ke arah Bloodwing. Dan mata di Nino ingat, Suns gak punya Purify sama dengan ditabrak Nino. Iya, sekalipun dia punya Purify, dikejar abis sama Nino. Nino selalu menggunakan Thundernya dan Heaven Breath-nya bener-bener membuat petir bukan sebarang petir untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Tapi jangan lupakan ada show di arah top lane tadi untuk melakukan clear minion. Fokus target menuju ke arah orang terlebih dahulu. Skylar di depan sana mencoba untuk zoning out Hijume. Trigger disiplin terhadap satu flicker buat Onyx tidak akan berani memaksa balik untuk tim fight. Oke, lumayan aman. Skylar juga kuat di depan. Dan lihat, dimajuin malah sama Skylar. Ya, dengan Voice Starmon sekalipun, Skylar kali ini bakal coba terperangkap di depan sana. Jangan lupakan damage dari Arvi terlalu sakit. Skylar, dia harus keluar. Karena kalau dia nggak keluar dan Purify yang dikeluarkan oleh Skylar itu terpancing sebelum Lord team fight, ini akan menjadi keuntungan besar untuk Yasuke. Yap. Dan juga Alter Ego mereka paham nih, mereka tidak melihat mungkin ya kehadiran dari Kairi sehingga mereka nggak terlalu memaksakan tadi untuk bisa dapetin Lordnya. Cuma dengan tarik ulur modalnya dan Alter Ego mereka tetap leading dari goldnya juga sekarang. Tactical charge menuju ke arah Suns, target utama mereka. Langsung ada Curtain Chaos, ditutup jalannya Harvey flicker dari Messi tapi Purify. Nino is coming, Purify. Dive in terlalu ekstrim, diberikan para pasukan dari tim Alter Ego bahkan membuat Arvi kali ini mendapatkan kerugian di punish plus flickernya. Jadi Lord terbuka dan bahkan Kairi satu hal. Dia bagus banget wave management di arah top lane-nya. Membuat kalau team fight apapun yang terjadi dari Onyx di arah bottom lane itu bisa dimenangkan. Dia tetap dapat keuntungan. Dan Berlipat ganda. Skylar kuat banget ini. Ngezoning di depan. 2 regen item juga. Oh, dibuka. Nino. Oh, di belakang sana target utama mereka Karki Boy Lutfi. Mencoba untuk menabrak ke arah flatline. Damage-nya terlalu sakit diberikan oleh sosok seorang Nino. Tapi lihat Turtle bukan lagi menjadi perdebatan. Sekarang sudah menjadi Lord, menjadi sebuah keuntungan. 2 Turtle perdebatan, 1 hanya dimiliki Onyx. Gak masalah, karena keuntungan yang sesungguhnya di Lord yang pertama. Space yang diberikan ternyata cukup untuk Onyx eksekusi ke arah Lordnya. Dan sekarang goldnya turun langsung dari Alter Ego. Jauh ditarik. Jadi setara lagi, sekarang jadi sama lagi, sama-sama kuat. Yap. Bisa dibilang sama ya 500-300. Tidak terlalu jauh juga dan Lord ada di bagian bawah. Dan ya dengan Kairi yang berhasil untuk ngerapin di lane jauh tadi. 2 lane tadi di atas 2 wave minion yang jalan. Sama mereka harus mulai ingat sih. Kalau misalnya mereka nggak boleh overcommit seperti tadi. Keuntungan yang mereka sudah pegang. Kalau mereka nggak pasti dapetin point kill dan tidak ada following up damage, yang ada malah jadi kebuang sia-sia gitu. Lumayan setuju. Sekarang harus fokus defense terlebih dahulu. Bawahnya di slow push habis-habisan. Kairi Wishing Lantern. Ini buat ngebocorin depan enak banget ini. Ya dan Kairi, berkat laning management Kairi tadi lihat di arah top lane-nya benar-benar bagus banget wave-nya. Di arah bottom lane jadi bebas banget. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mencoba dimakan Kairi! It's a kill! Koren memaksa menuju Lutfi di depan sana. Di following up damage dengan sangat baik dan bahkan lihat Nino! Semua sisi diberikan Nino membuat Hijume berhasil mengeksekusi seorang Lutfi. 2 point kill from Onyx. Dengan adanya Lord, walaupun Holy Defense-nya tertrigger itu harga yang mahal. Karena udah gak ada Holy Defense. Ya. Kalau tadi ditukar sama Holy Defense sekalipun Lim, itu tetap gak worth it. Iya, Kalau tadi ada ya. Dan gue ngerasa sekarang temponya bisa pindah lagi sih. Yap. Karena ya tiba-tiba aja gitu Onyx hilang 2 dengan kondisi dia yang harusnya engage duluan. Dan lihat visionnya dikuasai. Ya, visionnya dikuasai. Feather Extract-nya nge-zoning out semuanya. Dan bahkan Yasuke nggak kenal takut untuk ngambil jungler dari Kairi. Dan lihat, Nino dengan Soren menuju ke Skylar. Melihat Skylar masih memiliki Purify, mereka nggak mau commit. Over commit menuju ke Skylar kembali akan membuat masalah untuk Alter Ego yang udah coba ngambil kembali keuntungan mereka. Oke. Bahkan ngeliat Kiboy dia sebenarnya lari dong tau Kiboy. Dia Iya. lari dong ke belakang. Cuman itu distraction yang parah menurut gue. Dan Suns sih, kita bakal menunggu di mana satu item lagi. Siapapun yang mendekati Suns itu pasti bakal kebakar abis. Oke. Pasti berantakan om. Tapi Suns sendiri sangat mengandalkan battle spell-nya. Kalau sampai memang ke-trigger Purify-nya, kayak dari Suns pun sangat susah untuk bisa mendekat. Ya, makanya dia butuh badan dan itu dia. Badannya mereka punya Skylar, mereka punya Kiboy. Oh, Bakal coba di-commit oh. Purify Gaming. Skylar. 17, no way! Hilang. Skylar harus ter-take down di saat ada Lord. 24 detik, Skylar 34 detik. Ada perbandingan 10 detik dan bahkan laning management semua bisa dipegang sama Alter Ego sekarang.
Mereka mengungguli sampai 3.000 gold difference. No way. Dan bahaya banget sih di Lord kalau mereka masih mau kontes. Mungkin salah satu cara untuk Onyx kasih alter ego yang setup, minta Keyboy bukain, dan habis itu mereka datang ke Lordnya untuk coba steal. Karena itu satu-satunya nih cara yang bisa dilakukan sama Onyx ID. Ya, pastinya dari ya Lutfi juga bisa kan Black Dragon Form. Ngusir semuanya, yang penting mereka snatch saja. Ketika darah Lord tinggal seperempat. Tapi Nino sakit banget Om. Ini benar-benar harus dikalkulasi dengan sangat tepat karena kalau tidak ini berbahaya sekali. Lihat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka memasak ke arah Keyboy. Damage-nya terlalu sangat flicker pro defensif telah dikeluarkan. Menandakan RP di arah belakang. Fokus ke arah Keyboy dapetin satu point kill. Distraction yang sangat mahal. Dikomit RP tapi masih bisa selamat. Nino standby dan bang Tectonic Charge. Menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Yasuke fokus menuju ke arah Lot. Berhasil mendapatkan Lot. Mundur ke arah belakang bukan semua jawaban karena saat memegangi ke arah Alex. Nino standby. Menjadi body block untuk seorang Alex. Dan Nino fokus ke arah Nino! Targeting utama yang sangat didapatkan Heaven's Front yang mendapatkan poin ke atas Lutfi. 2 poin kill didapatkan oleh Alter Ego di salto yang muncul. Untungnya Kairi dengan Electrifying Beast with the crown. Gak bisa menyelamatkan Yasuke. No way, outplay! Terjadi Yasuke meng-outplay Kairi dan one last man standing Skylar. Tersisa. Lagi Nino. Dihajar habis-habisan sama Nino. Dan bahkan Yasuke tidak akan meninggalkan Skylar. Terlalu kuat, terlalu sakit. Tapi nampaknya ini satu-satunya yang bisa ngebuat Alter Ego sedikit ngerem permainan mereka. Lompat terus, Yasuke gak berhenti-henti, targeting yang begitu baik dan sekarang Onyx mereka dalam tekanan. Wah tadi outplay-nya dari Yasuke itu ngebuat Kairi pasti gak expect akan hal itu. Dan kerugiannya jelas untuk Onyx. Jangan lupa juga Nino dengan targetnya dia. Ini berulang kali sanggup untuk mendapatkan sans dan bahkan ada bonus tadi. Dapetin Lutfi. Wah ini Lordnya udah mulai jalan dari atas. Dan ini jadi Lord yang bahaya sebenarnya untuk Onyx. Oke, Lord yang sangat bahaya. Menjaga top lane. Best turret di cover dengan sangat sulit. Mereka tidak punya high ground yang pasti. Dengan ada Farsha dari para pasukan dari tim Alter Ego. Memaksa menuju ke belakang. Tapi Yasuke. Skylar target utama mereka. Tapi Purify telah menyelesaikan semuanya. Mencoba menetralisir tapi jangan lupakan Super Minion masih bergerak di 3 wave. Yasuke terlalu nakal, terlalu bandel dan bahkan untuk dikomit sekalipun Yasuke masih terlalu tebal dengan adanya Winter Crown di dalam dirinya. Mereka butuh waktu yang sangat lama sebetulnya kalau memang mau komit ke arah Yasuke. Perlu Alek. Wah dicoba. Alek kali ini masih belum memiliki flicker. Tapi kalau misalnya ngomongin Tectonic Charge ini cukup. Yasuke di depan sana berhasil melakukan satu point kill. Lutfi terlalu dalam, damage terlalu sakit dan Dino berhasil memancing Keyboy keluar dari base turretnya. Kehilangan Keyboy menjadi sebuah petanda tidak ada badan untuk Onyx Indonesia. Tapi flicker yang dikeluarkan Keyboy it's worth it dengan apa yang dipegang oleh Nino. Apa yang dipancing oleh Nino dengan Thorinnya. Tapi saat Purify menyelamatkan diri dari Alex. Itu nggak ada sans, sudah pasti bakal endgame Lim. Kairi. Karena Thorin momen Kairi. ke arah belakang. Kairi target utama dan Kairi. Godlike from Nino. Kehilangan Kairi menjadi sebuah petanda tidak ada damage pasti. Pada respect ke arah belakang. Lutfi menjadi yang utama. Hampir hilang di base-nya. Dengan adanya lanjut target dan pakai Yasuke. Berhasil mendapat sasaran padanya Purify. Membuat Oliver Poranda. Tapi baik time ini melakukan Skylar. Membuat Alter Ego nggak bisa melakukan endgame. Dan kalau Skylar tumbang, ini bisa menjadi bencana untuk Onyx di game yang pertama. The one last man standing Keyboy. Alter Ego take the game 1 against the Sky King. Keunggulan yang sangat nyata Alter Ego. Kali ini memimpin 1 poin. The Sky King terlihat sedikit kebingungan. Tabrakan tanpa henti, continuous divide. Alter Ego memimpin. Wow, Nino tidak terbendung sama sekali. Bagaimana permainan Sora dan juga targeting dari Nino. Dan Silly berganti, pemain-pemain dari Alter Ego juga ini masuk dari fight-nya. Itu body system yang luar biasa juga dan menjaga agar Hijume bisa melepaskan damage-nya dengan maksimal. Wow, itu dia. Dengan segala percobaan yang dilakukan oleh Onyx ketika masuk mid game. Itu kayak gak berarti apapun. Dan bahkan ingat, gak semua Sora itu about crowd control. Gak semua Sora itu tentang torrent. Tapi dari tadi malah justru Thunder Moment yang diberikan Nino menjadi penentu. Sans target utama, Purify Gaming yang menyelamatkan Sans dari semua, tapi gak menyelamatkan dari Nino. Petir bukan sebarang petir. Gue gak kaget sih kalau untuk Nino. Karena pertama kali gue ngeliat Badang bikin Heptasis di XP, itu Nino. Yang dimana orang-orang pada bikinnya cooldown reduction, jadiin badan. Nino ada Heptasisnya, bahkan full damage. Untuk Sora dia ya tadi ya. Ya, suaranya ada Hunter. Hunter sama Warrex tadi, senjata buat Sora.
Dan ya di last moment sebenarnya Hijume sempat untuk tumbang. Tapi kalau kita lihat dengan jumlah pemain dari Alter Ego, ya tetap unggul untuk Alter Ego-nya tadi. Dan dengan sebuah Stormbind, Oren yang diciptakan tadi Sagem untuk menangkap hero-hero dari Onyx sendiri. Dan Onyx gak bisa keluar. Tidak berkutik untuk game yang pertama. Yap. Terlalu mengandalkan battle spell bisa dibilang. Karena setiap kali udah ke trigger Purify-nya itu Sansa udah mainnya sangat pasif. Mainnya sangat-sangat di belakang. Dan Black Dragon Form memang dibuka. Itu khusus untuk bisa meng-cancel kan pada Airstrike. Lagi jalan ke sana, separuh HP pulang dia. Gue suka combo tech charge XP Electric. Pilihan draft. Onyx lebih stabil sih. Onyx. Lim. Gue masih di AE. Wow. Gue gak tahu mengapa. Gue tadi AE. Tapi kali ini gue menuju ke arah Onyx. Menyeramkan Hellcard-nya. Jadi kita bakal melihat. Ingat. Mereka berada di posisi match point untuk Alter Ego. Kalau Alter Ego tidak bisa mereset semua kesenangan yang mereka dapatkan di game pertama, mereka bisa dilumpuhkan sama Onyx. Onyx bisa mengambil celah apapun. Dan mari kita menyaksikan match point. Mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau Onyx akan bounce back bawa game yang ketiga SoF7 Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down match point for Alter Ego. Oke, duel di EXP Lane yang bakal panjang karena Alice dan juga Uranus. Di Gold pun demikian karena sama-sama butuh Swift Trinity juga. Trionya yang harus kita lihat sekarang. Keyboy ini akan nge-backupin kemana juga. Langsung ke Gold kah memberikan pressure yang banyak menuju ke RV. Ya. Dia juga bisa. Bisa Targetnya banget. banyak sih sebetulnya. Yep. Tapi lihat apa yang dilakukan Yasuke. Melakukan following up terhadap Nino di arah top lane. Karena cukup mengganggu alisnya. Cukup sulit untuk didapatkan. Tapi dengan potensi Sans menggunakan Purify telah diamankan. Dan Yasuke coba untuk mundur ke arah belakang. Tapi Kairi sayang sekali Alex standby on position untuk menunggu. Dan itu dia Keyboy. Pressure yang diberikan dengan Hellcard-nya akan sangat mengerikan. Cuma ngomongin dari Skylar, kayaknya dia lebih memilih untuk one by one situation di arah bottom lane ya. Iya. Ini Moskov juga ya sebenarnya. Masih cukup strong memang buat Moskovnya. Iya. Apalagi masih bisa jaga diri dengan Spare of Mystery kalau ini sampai Fanny datang ke dia. Dia punya defense juga yang belum fighter kan. Mhm. Ya ini tergantung rotasinya. Tengah lagi Oh, diambil. Sans first blood! Wow my god. Dimakan langsung ditelan tanpa adanya cutthroat sekalipun di depan sana. Mereka nggak peduli selama Sans masih belum level 4. Gara-gara Crimson Bacon, bakal mereka makan. Dan kalau bisa Keyboy dicari, ini pasti dicari sama Yasuke. Oh tertangkap ternyata tiba-tiba di depan sana. Ditempel sama Nino, vision dibuka dengan sangat jelas. Kairi bisa nutup karena Nino, jangan lupakan. Nino masih berada di level 3. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kayaknya nggak terlalu kuat, tapi dengan adanya kondisi Kairi, rotasi yang sangat cepat ini harusnya bisa dipegang sih oleh para pasukan dari tim Oni. Tapi Keyboy terpeleset dan harus tenggelam di saat adanya turtle. Dan jangan sampai Lim, Alex. Fanny mendapatkan turtle pertama. Jangan sampai. Tapi ini nggak bisa setup juga dari Onyx. Mereka Iya. kalah jumlah 1. Kedua, ya mau nggak mau mereka harus fight dulu. Ini sustain gila banget ini Alex sama Hijume. Dua-duanya ini nggak bisa tumbangin instan. Iya. Tapi Alter Ego pelan-pelan juga mereka punya selisih gold sebelum dapatin turtle. Karena turtle-nya memang ini Fanny ya. Cukup sulit untuk bisa setup di turtle juga dan lebih dulu ada Kairi di sana. Dan kesempatan Alter Ego kalau mau ambil turtle-nya ya snatch saja datang sekarang. Tapi kalau kita lihat ada Alex dan Retribution dari Yasuke! Berhasil mendapatkan satu turtle, tapi di belakang sana mereka tidak akan melepaskan sosok dari Alex. Satu poin kill dapatkan akan menjadi poin kill yang kedua untuk Nino. Mencoba di cover dengan sangat baik, tapi Yasuke membunuhkan dengan adanya sosok dari seorang Keyboy. Instant kill shutdown didapat dari Sans. Nino menjadi poin kill yang kedua. Hijume sedikit datang terlambat, tapi setidaknya dia mencoba untuk menahan semua yang diberikan keuntungan terhadap tim Onyx. Menumbangkan Kairi di early bukan sebuah jawaban, tapi satu shutdown yang mahal banget di tangan dari Sans yang dia terpressure dari awal. Ya, Yasuke tumbang dengan kondisi masih punya purple buff tadi. Jadi sekarang harus nunggu dulu ya. Walaupun mungkin gak bakal lama lagi. Dari purple akan muncul. Pressure-nya seenggaknya akan sedikit berkurang. Yap. Tahan-tahan dulu dan lihat RV-nya juga cukup nyaman ya di bawah. Belum ada gangguan itu dia. Oh miskom. Yap, keluar tadi. Deadly Poison Sting hanya menggores sedikit ya untuk ke RV. Tapi Yasuke ngambil-ngambilin jungle-nya Kairi. Itu kalau nggak kedorong masuk kok damage-nya. Set RV. Tapi RV mau nggak mau harus agak galak dikit dibandingkan dia nggak dapat wave lim. Iya, Tapi itu kalau nggak kedorong sama Skylar, damage-nya masuk dari Keyboy. Nggak lihat, bakal dibalikin. Oh masih terlalu keras dengan adanya fighter kali ini. RV masih bisa selamat.
Keyboy harus butuh item juga untuk bisa nge-burst dari sosok seorang Arfi. Itu dia lifesteal yang cukup kencang diberikan oleh Alek. Itu dia yang gue maksud, kayak Hellcat di game ini pressure-nya cuma bisa ke arah Cloud. Itu di awal. Cuma udah masuk di menit segini agak susah ya. Yep. Lihat dari Cloud-nya juga lumayan badak gitu. Apalagi ntar udah jadi DHS. Blazing Duet. Darahnya enak banget ini. Naik Balik terus. lagi. Soalnya masuk blessing attack ya. Buat blessing duet. Terus Skylar bisa kumpulin pundi-pundi gold juga. Jadi masih punya jaminan lah buat di late game-nya. Wah, tapi Lutfi masih terlalu sakit sih untuk Yasuke. Kayaknya ada baiknya Yasuke targeting utamanya ya memang Suns kalau mereka masih mau. Dan menuju ke arah Alek yang tidak bisa dibendung. Tapi kali ini bakal coba dipaksa untuk mau point kill. Akan coba diangkat Keyboy. Pilihan utama mereka tapi masih bisa dengan kartu blazing duet from Arfi. Belum menutup para pasukan dari tim Onyx, mereka masih mau lebih. Lutfi is coming. Gak jauh pulang dari seorang Arfi dan Pagani. Killing spree from Lutfi. 2 point kill bakal didapatkan dengan double kill. Tidak ada yang bisa memegang karena Lutfi. Lutfi masih terlalu kuat untuk dia league seperti ini. Tidak ada Demon Hunter Sword, tidak ada anti-regen dan Pagan out of nowhere Turtle mendapatkan sebuah keuntungan dan ini yang mungkin jarang terjadi kita lihat. Dilepaskan, disengage dan cari keuntungan di laning lainnya, Lim. Ya, secepat itu ya gerakan dari Fanny juga memang. Sementara ngelihat dari rotasi untuk Onyx. Di mana ada Lutfi, di situ mungkin Onyx masih punya celah. Yes. Tapi kalau Lutfi-nya terlambat, itu beda lagi kasusnya. Yep. Kalau juga Arfi-nya terlalu jadi, Lutfi-nya nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi Lutfi punya 100% kill participation sekarang. Oh gila, instan. Yasuke, dia cuma cek ombak, tes ombak. Tapi dengan adanya Keyboy di depan sana, Yasuke pede untuk dapetin point kill dan Keyboy kali ini menurut gua nggak online dengan Hellcard-nya. Ya. 4 point kill itu nggak online sih, Lim. Jelas. Ini Fanny. Oh, Purify Gaming berhasil mendapatkan satu momentum dari Skylar, tapi Hijume masih mau lebih. Zoning out, Suns jadi pilihan utama, tapi lihat apa yang dilakukan oleh sosok seorang Arby dan juga Hijume. Melepaskan Alek, membiarkan Alek hilang di depan sana dibandingkan ada 2 point kill yang harus tercipta. Ya, lebih berkorban sih tadi dari Aleknya sendiri. Tapi serius, ini meleng dikit, Yasuke dia berani masuk kemanapun. Yep. Iya. Oke, Yasuke bakal coba untuk mundur ke arah belakang dan lihat steel cable-nya. Menarik, dia bermain dengan cukup presisi kalau gue bilang. Penggunaan energinya itu dia pakai bener-bener fokus, Lim. User ini Om. Sangat user karena tadi waktu Keyboy tumbang juga. Dan Kan pakai bakal- purple. Oh, Lutfi untungnya masih terlalu kuat, Om. Anti-regennya belum ya? Belum. Tapi ya inilah Alice ya, kayak selama kita belum punya anti regen, dia akan cukup annoying lah, dia mengganggu. Tapi ya sama seperti Uranus, mengganggunya itu bukan yang typically nge-kill, tapi bayang-bayangin dan memberikan efek-efek kayak crowd control dari skillnya dia. Ya, lumayan sih sebenarnya kalau buat Lutfi ya, dia punya damage yang lumayan. Yeah. Karena lawannya juga nggak sekeras itu. Sekarang Farlin dari kasih ke arah Yasuke. Ya ini Keyboy meleng dikit. Serius, Fanny akan Datang lompat ke ke dia. sana. Tuh. Panis, Lim. Dia makanin terus ini Keyboy sama Suns dari awal. Dan Suns-nya ini mau nggak mau energinya harus presisi juga. Karena dia tadi kalau yang diangkat nggak sengaja Nino sama Hijume. Ini berat banget, Lim. Sisanya artinya bebas. Abis itu, ntar tiba-tiba menuju ke arah Yasuke yang nggak bisa kepegang lagi. Oke, sekarang turtle fight. Oke, Yasuke? target ke arah belakang Yasuke bakal coba dapat satu momen kill atas Suns dan hilang begitu saja instant kill dari sosok seorang Lilia was a little girl. Wah. Tapi nampaknya Lutfi menutup jalan permasukan dari tim Ultimate untuk bisa pulang dengan maksimal. Keyboy. Maksimal lebih dan itu dia. Satu ada tombak Lutfi. dari Skylar yang berhasil menyelamatkan Keyboy. Arfi mencoba untuk kabur dengan adanya satu wave. Tapi di depan sana Arfi akan coba dimakan oleh Lutfi. Better Mirror Image menggocek Lutfi. Membalikan Lutfi. Astaga, Lutfi terlalu kuat, monster kill di depan sana dan Hijume tidak ada jalan untuk pulang. Ada Black Shoes. No. Tidak bisa dikejar dan Skylar menyelamatkan Keyboy. Bayangkan tadi nggak ada Skylar, Keyboy udah pasti jadi point kill. Wah, ini Lutfi sih. Seseorang harus berhentiin Lutfi. Karena dari tadi 6 point kill. Lutfinya gak bisa dipapain lagi. Gak ada yang sudah apa-apain. Selama tim fight kumpul, ini Lutfi sangat ini ya. Sangat powerful sekali nih. Dengan Doom Waltz yang dibawakan. Ya habis-habis juga. Sedangkan Yasuke akhirnya memilih untuk memanjangkan lane saja. Turtle-nya Lepas. mau Turtle-nya. di reset jadi Lord. Oke, 2-1. No perfect turtle untuk Altrigo. Tapi bermain dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Ingat Lutfi kuat saat ini dengan keuntungannya Omawa 602. Tapi jangan lupakan mereka punya Lilia, mereka punya Cloud, itu harus dipertimbangkan Omawa. Iya. Dan Lutfi sudah mulai bisa dicicil dikit-dikit ya. Karena seharusnya anti regen sudah dimiliki. Golden juga udah jadi. Keyboy? Iya. Tapi dicari di mana Keyboy berada. Terlihat visionnya. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka semua kebingungan. Mencoba untuk menangkap ke arah Nino. Target utama mereka menuju ke arah Suns. Mencoba dikocok dengan Crimson Bacon. Mundur ke arah belakang. Itu semua jawaban.
Dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka dengan giginya yang tajam. Membuat para pasukan dari tim Alterigo benar-benar gak bisa berbuat banyak. Dan jangan lupa ya, Dihisap. jangan lupa nih, late game dari Onyx mereka masih punya Moskov. High ground defense iya, Trinity hero iya. Lawan dari Fanny iya. Iya, Fanny pun gak bakal bisa instan nanti ke Moskovnya. Sekarang kita lihat dari itemnya, baru sampai di item kedua nih. Menuju Iya. Trinity. Lebih tajir daripada Cloud ya. Iya sih. Lebih tajir dikit ya, karena memang sama-sama ngejar untuk Swift Trinity. Siapa yang lebih cepat seharusnya nanti akan ada di Skylar. Kalau ngelihat dari progres yang sedang berjalan sekarang. Oke. Ini progres dari Onyx mereka dengan adanya permainan dari Fanny yang luar biasa. Mereka bagus banget untuk comeback strongernya. Wah, Mereka coba mainin laningnya, mereka maksimalkan Keyboy. Oke, Keyboy nggak bisa pick off, berarti mainkan laning jauhnya. Ketika laning jauh mereka gagal, mereka coba cari distractionnya. Akhirnya netral objektif dipegang Onyx lagi. Benar. Goldnya pun ada di mereka. ya goalnya Lutfi ya, 1.500. Dibandingkan dengan Uranus ya. Karena memang ada 6 poin kill yang bisa disecure untuk Lutfi tadi. Dan seharusnya dia dengan tempo pelan seperti ini setup sih. Setup Lord yang bisa dimulai oleh Onyx ID duluan. Mereka punya Baxia. 7. Mereka bisa hadir kapanpun juga. Atau kalau mereka mau coba panjangin mungkin bisa. Tapi ya harus hati-hati. Jangan sampai ada Yasuke. Susah sih memang. Akan susah gimana pun caranya Fanny ketemu Moskov. Dia react-nya Moskov itu bakal banyak. Dia Spear of Mystery dia bisa tunggu Ngedash. dulu gak langsung ngedash. Iya dia tahan dulu dash-nya atau dipukul dulu. Banyak, pokoknya banyak banget react dari Moskov. Yang bikin Fanny agak berat. Kayaknya 3-2 sih jadi opsi yang paling bagus ya. Moskovnya ada yang nemenin, Fanny-nya juga ada yang nemenin. Ya ditambah lagi kan kita ngomongin karena Fanny ini bukan fighter ya. Jadi Ah. mungkin agak cukup berat untuk bertahan di depan Moskov. Bertahan di depan Lutfi aja berat tadi. Yes. Sementara Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Gua rasa keduanya bisa pegang Lord. Yang satu punya Alice, yang satu punya Uranus. Trinity. Marksman-nya juga ada Arvi dan Trinity udah jadi. Dan di arah mid. Oke, di arah mid Lutfi bakal menjadi target utama tapi ternyata itu hanya sebuah Alek, distraction Alek. Alek. Dan bakal pelik blasting duet from Arvi. Oh sekalian pindah! Sana Skylar langsung pindah. Spear of Mystery yang sangat baik tapi miss cable dari seorang Yasuke tidak bisa menumpahkan seorang Skylar. Nino. Kehilangan Arvi dan di belakang sana para pasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Dino udah sekeratul maut. Skylar pun masih bisa selamat. Lihat. Tidak bisa Dikejar. dipegang Dino. Harus tenggelam. Permainan dari Sas dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang. Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timing yang memang luar biasa ya. Decision making. Bisa kita bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang. Karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Ya, emblem Wajib sih WON. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. emblem fighter juga kan jadi ngisi tadi di Lord. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan no backup, selamatkan no backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Skylar. Ini kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya membuat tim Onyx mereka selamat, tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arvi Oh Arvi! udah terlalu jauh dan masuk dengan blazing duet dia tidak terlalu mampu untuk mendapatkan poin kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Keyboy. Bakal coba diamankan dan dikunci begitu saja. Tapi sayangnya cable dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah, Distraction di bawah. di bottom lane dari seorang Skylar. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu more poin kill belum ada. Win of nature save the day untuk Skylar. Oh dikejar lagi kah Yasuke, Yasuke! Gak ada Cutthroat. Hati-hati. Gak ada Cutthroat. Gak ada Cutthroat. Sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya Arvi versus Oh, Skylar! tanda Skylar! Tershutdown, no way! Mereka nggak punya Skylar, mereka akan coba dihajar balik. Lutfi sekalipun gak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arvi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Oh, Lutfi. Karena Lutfi lihat apa yang dilakukan Arvi. Dia ngegrogoti seluruh sayap, vampir itu tidak berdaya di depan Arvi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu base turret di bagian bawah namun game masih berlanjut. Win of Nature untuk Arvi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Iya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Lutfi sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Lutfi yang turun, seharusnya tuh di next fight Lutfi bisa di pick off. Iya. Tapi dengan syarat Arvi yang mukulin. Harus Arvi juga punya attack speed.
Betul sekali, anti Regen ada di Hijume sebetulnya. Ya, cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih, karena ada Wishing Lantern juga. Bikin makin sakit lah seenggaknya. Berasa buat si Kairi ya. Ya, Sansa juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka, Suns kali ini agak lebih keras lah, Lim. Yap. Ya, Chusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Lutfi-nya kena cicil pun gak ada masalah. Udah Bahkan kejar loh dia. Harus hati-hati tetap. udah gak bisa bandel gak sih Om Aleknya? Aleknya udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Ini dari tadi Alek udah nggak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Keyboy gitu loh. Menurut gua Alex sekarang the best-nya backup. Betul, setuju. Jadi tunggu ada yang masuk, dia berbanting. Bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Ya memang dia jungle gitu kan, tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Yap. Damage-nya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skyler, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Jadi ya Kairi. Purple-nya. Gak bakal dikasih. Oh, Lutfi. Oke, bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Suns. Ada Crimson Beacon Oh, tertangkap. Yasuke coba kabur dari Skylar. Tertancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Alterigo masih memiliki satu jungler dengan power retribution yang masih available. Jangan ada serius? satu bos tsunami slam. Lo Serius? dari bilang utama mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Alterigo memasang ke arah belakang. Tertangkap Yasuke-nya. Masih bisa selamat tapi ada brutal tim yang berbeda. Top lane, Karena top power lane. retribution dari Larvi. Keyboy split. Memaksa poin ke atas Lutfi. Top Tapi lane ya. Lutfi-nya tershuttle. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push. Mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Oh, dimiliki Keyboy, oleh Keyboy! Alterigo. Keyboy, oi! Win of Nature 7 dan bahkan Arby tertake oleh Suns. Membalikan semua keuntungan yang dimiliki dari Alterigo. Onyx Indonesia mengamuk, mencoba untuk mendistract semua gameplay dan Oh, ada makro Keyboy. dimainkan oleh Keyboy. Oh, masih Fokus ke arah Keyboy! PS. Jangan lihat apapun yang terjadi. Keyboy gagal melakukan end game. Nice try Keyboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego. Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka gak berhenti, Suns bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan. Para pasukan dari tim Alterigo, mereka harus menutup karena Lord. Lord yang terlalu keras. Alek baru muncul ketika 5 detik lagi. Tapi Arfi kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Lutfi-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan Alter Ego. Kali ini gak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx. Begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah terancam pasti dari Suns, Keyboy atau siapapun yang tipis. Yap. Arvi bahkan selesai full item ya. Kita lihat dari replaynya tadi, Keyboy ada di bagian atas. Sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alter Ego. Yasuke itu terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Iya. Selamat tapi. Tapi ya, Pas banget Skylar no. oh, itu kurang satu hit, satu pixel HP yang tersisa. Dan untungnya juga Alter Ego, top base start mereka gak pecah. Kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat itu satu hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia nggak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Ya. Yep. Karena Lord belum muncul, oh Rose Gold ternyata Yasuke ya. Iya. Mau nggak mau sih, dia nggak bisa full damage. Dia brute force juga, harus respect. Takut, Rose Gold, brute force. Itu mestinya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Kalau nggak banyak. Lebih cepat sadar lah ya. Iya. Karena dia pakai tough boot juga dengan ada Warx kan di sini. Oh, membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Keyboy akan dapat kecepatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi, udah beda kasusnya. Bisa Itu end bisa tadi. di end game tadi. Wah, tapi ini hijaunya udah sangat sakit sekali ya. Lightning Truncheon loh. Lightning. Terus apa lagi? Divine Blood Wings. Ya hati-hati loh, satu bola ledakan di dia tuh bisa hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupain. Nino. Ini kita lihat Nino bisa dimakan kapanpun retributionnya gagal. Kairi dapat. Gak Kairi yang dapat ya. Iya Kairi yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini team fight yang lumayan berat nih, apalagi kita tahu kan power Fanny semakin late game semakin berturun. Iya, paling ya manjangin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Oh, nggak nyampe. Alek gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Suns ini selesai para pasukan dari tim Alterigo. Dan Suns tahu kalau dia memaksa motong, bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul,
ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin, Lord beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurut gue. Lord evolve soalnya. Wah, Kiboy kelihatan. Oh, Kiboy terlihat bakal coba ditarget di depan sana. Kiboy! Wah, Wah, bahaya. Kiboy dimakan. Dan bakal berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka standby untuk melihat di mana Lord itu. Sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal Lordnya. coba ada retribution di tangan Yasuke. Yasuke. Kehilangan sosok seorang Kairi. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Sans. Gak bisa dibendung damage dari Arvi. 2 orang hilang. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kairi. Dan Kiboy untuk 13 detik lagi mampukah? Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kairinya masih lama. Kiboy juga nggak ada flicker. Main split push sudah nggak bisa. Wave terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Yap. Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Karena satu kesempatan tadi, Yes. ketika tumbangnya Kiboy itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya ya, di Lordnya ya seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan. Yap. Akhirnya susah. Mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu pun kestil tadi karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek-Alek. Fokus ke arah Lord. Bakal coba ada Alek di depan sana. Poki Davis terlalu sakit. Arvi nggak mau terlalu terburu-buru. Lutfi masih bisa bertahan tapi Yasuke bertahan di depan sana. Blessing keluarga tapi lihat Yasuke tertancap di Yasuke. tembok. Untuk bisa selamat. Oh, Kiboy Di belakang belakang. sana Kiboy berhasil menggerogoti para pasukan dari tim Ijube. Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arvi one by one dengan adanya Skylar. Dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus base. High ground Onyx. Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense. Kali ini Raja Langit. Gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah Alter Ego. Walaupun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 base turret in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match yang sangat mengerikan di penutup hari ini. Lihat Tsunami Slam-nya. Dan Arvi, dia tahu Lim. Gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yep. Diguntingkan, oh, Oh, dapat. wait. Onyx, mereka paksa coba, oh Kairi tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa di-commit juga. Sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan. Dan sekarang Kairi bisa dimakan menurut gua. Oke. Nih next lot akan menjadi penentu ya. Ya, Setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid base turret dari Alter Ego yang atasnya ini agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane-nya. Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah nggak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Iya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage. Dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane. Karena dia bisa join kapanpun dia datang di depan sana. Memaksa ke arah belakang Alek. Dia udah mengeluarkan flickernya, tidak ada Tsunami Slam. Tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi yang didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane. Karena belum ada yang muncul, Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun gak bisa di-burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya gak akan ada yang bisa cepetin Lord. Karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Aceta Talisman, ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya. Sekarang split push bisa jadi ancaman. Lihat Kiboy. Dipaksa kah sama Kiboy? Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi digas. Kairi terperangkap di dalam sana. Maka coba digas. Purify Gaming menyelamatkan. Skylar. Skylar hilang. Oh my God. Ini bencana untuk Onyx Indonesia. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Oh no. Mereka kehilangan Kiboy. Mereka kehilangan Skylar. Dan bakal Lutfi akan menjadi korban selanjutnya. Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi. Kairi down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja MPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nina lebih fokus dengan base turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke arah base. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. Saat kali ini kehilangan immortality-nya. Alter Ego. Saat ini bencana. Alter Ego. Alter Ego merobohkan Raja MPL Indonesia ke lawan mereka. Clean sweep!
Alphamilia membuktikan kelasnya kali ini. Hasil yang berbeda diterima oleh Onyx. Mungkin memang di MPL ID Onyx lah pemenangnya, namun di M7 Alphamilia ada di upper bracket. Wow. Lagi Alter Ego, mereka tertinggal di awal, tapi perlawanan mereka, konsistensi mereka untuk bisa mencari celah, mencuri apa yang bisa mereka dapatkan tadi. Oh my god, what the mentality! Alter Ego membuat sang jawara region EPL Indonesia harus turun ke arah lower bracket. Dan lihat, ini membuat mereka semua bangkit, menunjukkan kalau kemenangan yang mereka lakukan di Swiss Stage itu bukan hoki belaka. Tim hoki mana yang belum pernah kalah di M7? Alter Ego lah. Tim yang memang belum merasakan juga bagaimana rasanya kalah even di gamenya. Yep, masih mempertahankan tren 100% game rate dan juga match rate. Untuk Alter Ego, kemenangan mutlak 2-0 mereka dapatkan setelah pertarungan yang sangat sengit sekali terjadi. Wow, mentality di saat mereka coba diacak-acak dengan makro gameplaynya. Lihat,